Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tunur Putri Awalia. Saya Hazrah Dwi Nurwidyasari. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil review jurnal mengenai analisis kadar difenhidramine, dextromethorphan, dan phenylephrine dalam sirup obat batuk menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Adapun tujuan dari jurnal yang kami review adalah untuk mengembangkan metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT yang valid untuk menetapkan kadar difenhidramine, dextromethorphan, dan phenylephrine dalam sirup obat batuk, serta mengaplikasikan metode yang telah tervalidasi tersebut pada sediaan sirup obat batuk untuk menentukan kesesuaian kadar ketiga senyawa terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Pendahuluan dari jurnal yang kami review adalah untuk menjelaskan bahwa kadar ketiga senyawa yaitu difenhidramine, dextromethorphan, dan phenylephrine dalam sirup obat batuk relatif kecil, sehingga analisisnya memerlukan metode yang stimulan dan sensitif. Salah satu metode yang digunakan adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Penelitian ini menggunakan tipe isokratik KCKT dengan detektor UV pada panjang gelombang 265 nanometer, fase diam C18, dan fase di gerak campuran dapar fosfat metanol 30:70 V per V dengan laju alir 1,0 ml per menit. Metode ini dikembangkan untuk menetapkan kadar difenhidramine, dextromethorphan, dan phenylephrine dalam sirup obat batuk. Selanjutnya, pada tabel 1, optimasi fase gerak. Penjelasannya, optimasi fase gerak dilakukan dengan cara merubah komposisi fase gerak pada 3 perbandingan. Cara ini dipilih karena komposisi fase gerak yang optimal dapat memperbesar daya pemisahan antar puncak kromatogram, sehingga meningkatkan selektivitas metode dan meningkatkan sensitivitas metode. Penetapan komposisi fase gerak yang optimum didasarkan pada besarnya nilai resolusi atau R dan luas puncak kromatogram DF dan DM dan VE. Nilai resolusi yang memenuhi syarat adalah R lebih dari 1,5 yang menandakan pemisahan baik. Hasil optimasi fase gerak terdapat pada tabel berikut. 40:60, FE mendapatkan 1,667, DF mendapatkan 2,083, dan DM mendapatkan 2,803. Selanjutnya, luas puncak kromatogram mendapatkan FE 1,8,716, DF mendapatkan 157,251, DM mendapatkan 299,063. Selanjutnya, nilai resolusi FE antar DF mendapatkan hasil 1,517 dan DF antar DM 3,01. Selanjutnya, fase gerak dapar fosfat banding metanol 30:70, FE waktu resolusinya mendapatkan 1,973, DF mendapatkan 2,567, DM mendapatkan 3,850. Selanjutnya, luas permukaan kromatogram unit pada FE mendapatkan 692,398, DF mendapatkan 1,006,511, dan DM mendapatkan 2,113,019. Selanjutnya, nilai resolusi FE antar DF mendapatkan hasil 1,958, DF per antar DM mendapatkan 3,76. Selanjutnya, fase gerak dapar fosfat banding metanol 20:80. Waktu retensesi FE 2,000,
DF mendapatkan 2,707, DM mendapatkan 3,943, FE mendapatkan 507,307. Selanjutnya yang DF mendapatkan hasil 775,180 dan DM mendapatkan hasil 1,399,805. Selanjutnya nilai resolusi antar VE dan DF mendapatkan hasil 1,425 dan DF antar DM mendapatkan hasil 2,87. Selanjutnya ada persamaan kurva baku difenhidramin HCl, dextromethorphan HBr, dan phenylephrine HCl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga persamaan regenerasi linier untuk DF, DM, dan Fe menghasilkan nilai R masing-masing adalah 0,9988, 0,9985, dan 0,9996. Ketiga nilai R memenuhi persyaratan nilai koefisien korelasi R untuk seri 5 titik, yaitu lebih dari 0,99. Hal ini menunjukkan kinerja metode mampu memberikan perubahan respon linier dengan perubahan kadar zat yang dianalisis. Selanjutnya ada hasil presisi metode analisis difenhidramin HCl, dextromethorphan HBr, dan phenylephrine HCl. Hasil uji presisi metode ditentukan berdasarkan nilai persen RSD, relatif standar deviasi pada data waktu retensi, luas puncak, dan tinggi puncak kromatogram. Tabel 3 menunjukkan hasil uji presisi DF, DM, dan FE pada konsentrasi 2, 4, dan 6. Menentukan persyaratan kurang dari 2%. Hasil uji presisi metode ini lebih teliti dibandingkan metode analisis yang dikembangkan oleh Heyerdi 2008 yang memperoleh nilai persen RSD untuk analisis DF dan FE masing-masing adalah 1,74% dan 1,80%. Selanjutnya hasil yang ketiga ada kromatogram difenhidramin HCl, dextromethorphan HBr, dan phenylephrine HCl. Fase gerak dengan komposisi dapar fosfat dan metanol antar 30:70 V per V menghasilkan nilai pemisahan dan luas area puncak kromatogram paling besar sehingga ditetapkan sebagai fase gerak terpilih untuk analisis. Komposisi fase gerak ini bergeser dari komposisi fase gerak yang digunakan oleh Jaywal 2015 dengan perbandingan dapar fosfat dan metanol 40:60. Kromatogram pada fase gerak terpilih dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, ada uji sensitivitas. Metode ini dilakukan dengan menghitung nilai LOD dan LOQ menggunakan persamaan regresi linier kurva baku. Nilai LOD dan LOQ ini menandakan batas terkecil konsentrasi analit yang masih diizinkan untuk dilakukannya analisis. Semakin kecil nilai LOD dan LOQ, maka semakin sensitif suatu metode analisis tersebut, menurut Gadjar dan Rodman 2015. Selanjutnya, nilai LOD dan nilai LOQ yang diperoleh untuk DF adalah 0,395 dan 1,318. LOD dan LOQ untuk DM adalah 0,642 dan 2,141. Selanjutnya nilai ini lebih sensitif dibandingkan hasil yang diperoleh Padley et al. 2021 dengan LOD dan LOQ adalah 57,50 dan 174,26. LOD dan LOQ untuk FE adalah 0,177 dan 0,590. Nilai ini juga lebih sensitif dibandingkan nilai yang diperoleh menurut
Pandle et al. 2021 dengan LOD dan LOQ untuk FE adalah 37,87 dan 114,77. Selanjutnya kesimpulan dari review jurnal yang kami dapatkan yaitu penelitian ini menyatakan bahwa metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT yang dikembangkan untuk menentukan kadar diphenhydramin, dextromethorphan, dan phenylrefin dalam sirup obat batuk telah memenuhi semua parameter validasi yang diperlukan. Metode ini terbukti validasi, sensitif, dan dapat diaplikasikan secara efektif untuk memastikan bahwa kadar ketiga senyawa tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode KCKT yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis kualitas sediaan sirup batuk yang mengandung ketiga senyawa berikut tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.